Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Pulau Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamang Balok Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014, malam rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia terdiri dari bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, dan tarian tradisional. Rumah adat. Rumah Aceh, rumah Krong Banda Aceh. Rumah Balai Batak Toba, rumah Bolon berada di Sumatera Barat. Rumah Gadang Sumatera Barat, Balai Salo Jatuh atau rumah adat Selaso Jatuh Kembar, rumah Melayu atap belah bubung, rumah Melayu atap lipat kajang, dan rumah Melayu atap lentik Riau. Rumah Melayu atap 5 sepotong Kepulauan Riau. Rumah Panggung di Jambi, rumah Hubungan 5 Bengkulu, rumah 5 Sumatera Selatan, rumah Rakit dan rumah Limas di Bangka Belitung, rumah Nowau Sesat di Lampung, rumah Kasepuhan di Jawa Barat, rumah adat Baduy di Banten, rumah Kebaya dan rumah Gudang di DKI Jakarta, rumah Joglo di Jawa Tengah, rumah Joglo juga di Yogyakarta. Rumah Joglo di Jawa Timur, rumah Panjang di Kalimantan Barat, rumah Betang di Kalimantan Tengah, rumah Baloi di Kalimantan Utara, rumah Lamin di Kalimantan Timur, rumah Banjar di Kalimantan Selatan, rumah Gapura Candi Bentar di Bali, Laikas di Sulawesi Utara, rumah adat Dolaupa di Gorontalo, Sauraja atau rumah raja atau rumah besar, rumah Tambi di Sulawesi Tengah, rumah adat Mandar di Sulawesi Barat, rumah adat Tongkonan di Sulawesi Selatan, rumah adat Buton atau rumah adat Banuatada di Sulawesi Tenggara, Dalam Loka Samawa di Nusa Tenggara Barat, Sauata Mosa Lakitana di Nusa Tenggara Timur, rumah Baleo di Maluku, rumah Baleo di Maluku Utara, Honai di Papua Barat, Honai Papua. Pakaian adat. Ele Balang di Aceh, Ulas di Sumatera Utara, Bundokan Dewang di Sumatera Barat, pakaian tradisional Melayu di Riau, Teluk Belanga di Kepulauan Riau, Aisan Gede di Sumatera Selatan, Paksian di Bangka Belitung, kebaya di Jawa Barat, baju pangsi di Banten, kebaya dari Jawa Tengah, kebaya kesatrian di DI Yogyakarta, pesaan di Jawa Timur, perang di Kalimantan, pengantian Bagajah Gamuling, Baulakar Lulut Kalimantan Selatan, Kulafi, Donggala Sulawesi Utara, baju ngembe di Sulawesi Tengah, baju bodoh di Sulawesi Selatan, baju cele di Maluku, pakaian Manteren Lamo di Maluku Utara. Tarian daerah. Tari Seudati, tari Saman Mau Sekat dari Aceh, tari Sampang 12, tari Tortor dari Sumatera Utara, tari Piring, tari Payung dari Sumatera Barat, tari Tanda atau tari Makan Sirih dari Riau, tari Joget Lambak di Kepulauan Riau, tari Sekar Sirih, tari Selampir 8 dari Jambi, tari Andon, tari Bidadari Teminang, Anak Bengkulu, tari Tanggai, tari Putri B. Kusek dari Sumatera Selatan,
tari campak Bangka Belitung, tari jangget, tari melinting, tari badana dari Lampung, tari jaipong, tari topeng Kuncaran, tari merak dari Jawa Barat, tari merak, tari cokek dari Banten, tari topeng, tari yopong dari DKI Jakarta, tari serimpi, tari belambang cakil, tari gambyong dari Jawa Tengah, tari golek menak, tari bedaya dari Yogyakarta, tari remong, tari reog Ponorogo, tari padang wulan dari Jawa Timur, tari monong, tari zapin tembung dari Kalimantan Barat, tari tambun dan tari bungai, tari balean dadat dari Kalimantan Tengah, tarian kancet ledo dari Kalimantan Utara, tari gong, tari perang dari Kalimantan Timur, tari baksa kembang, tari radap rahayu Kalimantan Selatan, tari legong, tari kecak dari Pendet dari Bali, tari maengket, tari puluh Sulawesi Utara, tari saronde dari Gorontalo, tari lumense, tari madua, tari peola cinde dari Sulawesi Tengah, tari tarong batu dari Sulawesi Barat, tari kipas, tari busara dari Sulawesi Selatan, tari balumpa, tari dinggo Sulawesi Tenggara, tari paling gunggu dari tari gandrung Nusa Tenggara Barat, tari perang, tari caci, tari gawi Nusa Tenggara Timur, tari lenso, tari cakalele dari Maluku, tari perang, tari nahar ilah dari Maluku Utara, tari soanggit, tari perang dari Papua Barat, tari selamat datang dari musuh Papua. Jenis usaha mengolah sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu agraris dan ekstraktif. Usaha melalui kelompok agraris yang pertama adalah persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Jenis usaha yang tergolong dalam kelompok ekstraktif adalah berburu, pertambangan, dan perhutanan. Tugas siswa. Setelah kalian menyimak apa yang Pak Danang sampaikan, tugas yang pertama, sebutkan keunikan dari rumah betang Uluk Palin. 2. Sebutkan 3 contoh rumah adat beserta daerah asalnya. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh usaha di bidang agraris. Alhamdulillah, materi sudah Pak Danang sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat tepat pada waktunya, jaga kesehatan, tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Mari kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.